Shalom bagi kita semua, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan singkat. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah penghakiman Tuhan. Dan ayatnya Bapak Ibu boleh buka di Amos pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Amos pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, terdapat 3 penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Amos, dan di mana penglihatan ini menunjukkan suatu penghukuman. Mari kita baca di dalam Amos pasal 7, di mana penglihatan yang pertama di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di mana Tuhan memberikan belalang dan menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah. Lalu di ayat yang keempat, di mana Tuhan memanggil api untuk melakukan hukuman, dan api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, di mana Tuhan memberikan tali sifat, ya, ini di mana melambangkan pengadilan Tuhan pada zaman itu secara khusus kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, apakah yang dimaksud dari 3 penglihatan ini? Penglihatan ini, saudara-saudaraku, ini menggambarkan penghakiman yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel sebagai sebuah peringatan kepada mereka. Namun saudara-saudaraku, setelah Amos melihat akan penglihatan itu, setiap ada penglihatan, Amos selalu meminta kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, ayat yang kedua, dia meminta kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Jadi apa yang dilakukan oleh Amos ini menjadi seorang pengantara yang memohon kepada Allah agar Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa Israel agar mereka bertobat, agar mereka tidak berbuat jahat lagi kepada Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dan Alkitab berkata, apa yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena itu tidak akan terjadi firman Tuhan. Dan lebih lanjut kalau kita baca di ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan karena hal itu, ini pun tidak akan terjadi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, 2 kali Amos meminta kepada Tuhan, Tuhan menyesal dan Tuhan tidak memberikan kejadian itu terjadi kepada bangsa Israel. Tapi saudara-saudaraku, hal yang ketiga tidak seperti demikian. Penghakiman Tuhan tetap datang kepada bangsa Israel walaupun Amos memohon. Dikatakan di sana, kalau kita lihat di ayat yang ke-8, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Lihat saudara-saudaraku, kita lihat di sini apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Nabi Amos. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki penghakiman, dan di dalam penghakimannya dia adalah penghakiman yang dimana Tuhan yang penuh dengan adil dan Tuhan yang penuh kasih. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kita tahu memang Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang penuh adil.
Itulah sebabnya penghakimannya harus terjadi. Kalau misalnya Tuhan terus memberikan tidak menjalankan akan penghakimannya, maka bangsa Israel akan anggap remeh dan mereka tidak takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan tetap memberikan penghakimannya yang ketiga? Agar itu boleh menjadi satu peringatan, agar itu boleh menjadi sebuah di mana Tuhan tidak main-main dengan yang namanya dosa, agar bangsa Israel boleh berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nabi Amos ini mencerminkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kita bisa lihat di dalam perumpamaan di dalam Lukas pasal 13. Ya, Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di mana kalau kita baca di sana tentang sebuah perumpamaan pohon ara, ya, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Kalau dia tidak bertobat, tidak berbuah, dia akan ditebang. Demikian juga dalam penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan itu adalah penuh dengan kasih, namun Tuhan juga adalah Tuhan yang adil, saudara-saudaraku. Inilah sifat Tuhan yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Itu adalah sifat Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Dan untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bertobat selagi pintu kasihan Tuhan masih terbuka bagi kita. Dan terlebih sebelum penghakiman Tuhan itu datang kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan keadilan. Artinya Tuhan akan memberikan pengampunan, tetapi Tuhan juga tidak mau hal tersebut dipermainkan oleh kita. Tetapi biarlah kita boleh memiliki sebuah pertobatan sehingga kebaikan pun datang kepada kita melalui berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.